Kamu tahu kamu adalah neneknya Ting Ting. Melihat ke belakang setelah aku menikah dengan Guangming. Aku adalah ibu Ting Ting. Mama memanggil nenek mama. Bukankah itu seharusnya begitu? Ibu, Su Ting Ting, kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Apa kamu ingin mencari si wanita jalang ini? Jadilah ibumu. Ting Ting. Apa yang terjadi dengan Ting Ting? Ada apa dengan anak itu? Dia tidak sengaja menabrak tiang batu. Cepat bawa ke rumah sakit. Ting 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 Ting. Di mana anak kita? Ting 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 Ting. Ting Ting. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Tidak tahu. Panggilannya tiba-tiba terputus. Seberapa keras aku mencoba tidak bisa tersambung. Aku ingin bertanya, apa ada anak yang baru masuk? Tidak yakin. Pergi ke dokter jaga dan tanya. Oke. Dokter, oke. Bagaimana kondisi anak yang baru kami bawa? Cedera otak lu edema subdural. Tidak sempat diselamatkan. Bagaimana dengan waktu kematiannya? Sudah memberitahu keluarga. Oke, aku mengerti. Ada apa denganmu? Nenek itu datang. Ada apa denganmu, nenek? Halo. Aku. Di mana kamu? Rumah sakit. Lagu itu seperti cahaya musim semi yang cerah. Kasih makan Ding Sue. Ibumu. Kita semua menunggunya. Telepon juga tidak bisa tersambung. Rumah sakit mana? Apa yang terjadi? Seperti ini, oke. Kami akan segera ke sana. Laukang. Apa yang terjadi? Cepat, ada sesuatu yang terjadi pada Lauki dan dia dibawa ke rumah sakit. Lagu ini seperti cahaya musim semi yang cerah. Kamu miliknya. Kerabat. Suster, apa yang terjadi padanya? Tolong ikuti saya. Berapa lama lagi sampai konferensi pers? Kurang dari 1 jam. Saya akan pergi ke depan untuk menyambut para wartawan dulu. Baik. Lauki. Ting Ting sudah tiada. Lauki. Ting Ting sudah tiada. Tidak mungkin. Tidak. Bagaimana mungkin Ting Ting tiada padahal dia baik-baik saja? Tidak mungkin. Laukang, tanyakan pada dokter. Saya pergi. Jangan bergerak, cepat pergi. Tidak akan. Tidak. Tidak akan. Ting Ting akan baik-baik saja. Ding Sue. Kamu mau kemana? Saya ingin pulang. Pulang kemana? Saya harus mencari ibu dan Ting Ting. Ding Sue, kamu bercanda ya? Sudah waktunya konferensi pers dimulai. Kurang dari 1 jam lagi. Kamu harus kembali sekarang. Benar. Ding Sue. Kapan itu terjadi?
Ketika kamu memikirkannya, saat ini, semuanya muncul satu persatu. Ketika saya memintamu untuk menyerah, kamu tidak mendengarkan. Sekarang media dan wartawan sudah semua di sini. Konferensi pers akan segera dimulai. Pada saat ini, kamu bilang ingin pulang. Ding Sui, izinkan saya mengingatkanmu. Paralei kamu akan berdampak besar pada karirmu. Bisakah wartawan media diandalkan? Tapi ibu saya sudah pingsan. Ting Ting tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Oke. Ambil napas dalam-dalam. Kamu tenang dulu. Bukankah Tante Mei baru saja mengatakan itu? Ibumu baik-baik saja. Ting Ting juga akan baik-baik saja. Tapi Ting Ting belum ditemukan. Dia ada di rumah ayahnya. Ayahnya brengsek. Itu saja. Ayo. Nomor telepon saya adalah nomor kelahiran. Telepon dia dengan punya saya. Nomor. Ini. Dokter. Pol saya tanya tentang nenek tua di luar. Apakah Anda keluarga dari nenek tua itu? Ya. Xiaoli adalah saya. Saya tanya Anda, Kishulan ada di rumah sakit. Bilang Ting Ting hilang. Apa yang terjadi? Saya tidak akan memberitahu Anda lagi, mari kita lakukan ini dulu. Lauki. Baik. Ting Ting baik-baik saja, kamu salah. Ting Ting baik-baik saja. Tidak apa-apa, saya baru saja bertanya ke dokter. Ada anak yang dibawa untuk diselamatkan, tetapi tidak bisa diselamatkan. Tapi itu bukan Ting Ting. Dia anak yang mengalami kecelakaan mobil. Apa situasi? Lauki, ceritakan tentang kamu. Kalau tidak mengerti, kamu akan cemas. Ting Ting baik-baik saja. Lauki, lihat betapa cemasnya kamu. Membuat saya takut. Oke. Tidak apa-apa. Terang? Saya baru saja pergi melihat bibi saya. Semuanya baik-baik saja dengannya. Saya juga tidak memberitahu Ting Ting. Bagaimana kabar Ting Ting sekarang? Dikatakan itu gegar otak ringan. Kamu harus mengamatinya semalaman. Itu keberuntungan. Apa paman tinggal bersamanya? Bagaimana menurutmu tentang anak ini? Banyak sekali bencana. Kecelakaan mobil tahun lalu terjadi lagi tahun ini. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, ini bukan salahmu. Bagaimana bisa bukan salahku? Itu jatuh seperti ini tepat di depan mataku. Neneknya belum tahu. Ponselmu mati di tempatku. Kalau begitu pinjamkan ponselmu. Aku akan menelepon neneknya. Sepertinya kamu lebih baik tetap di sini dan berjaga. Aku akan keluar dan meneleponnya. Jangan khawatir. Hati-hati. Hati-hati dengan ramalan dan ambang pintu. Duduk di sofa dulu sebentar. Ini. Cepat duduk. Hati-hati. Sini. Oke. Kita sudah sampai. Aku sudah sampai di hotel tempat mereka makan. Barang-barang Lauki juga ada di sana. Bilang padanya untuk tidak khawatir. Oke, jangan terburu-buru. Lau Kang pasti optimis tentang Lauki. Jangan sampai ada masalah. Baiklah, mari kita lakukan ini dulu. Terima kasih. Guru Ding, apakah Anda mencari saya? Tuan Zhao. Permisi. Bagaimana? Mimpi akan segera terwujud. Bagaimana perasaanmu? Aku lebih bersemangat daripada kamu. Terima kasih Tuan Zhao. Tidak ada yang salah dengan itu. Ketika aku menghadapi para wartawan nanti, bekerja samalah dengan baik dengan mereka. Aku sudah memberitahu mereka sebelumnya. Harus masuk ke berita hiburan. Mereka juga akan hadir di konser tunggal besok.
Kamu perlu mempersiapkan diri dengan baik. Menyanyi dengan baik. Tunjukkan kemampuan aslimu. Dia memenangkan banyak pujian. Pada saat itu kami akan mengundang para reporter media ini. Melakukan publikasi besar-besaran. Waktu itu. Meskipun kamu tidak ingin menjadi sorotan. Selain itu, katakan padaku jika kamu tidak puas. Saya sudah menyiapkan pesta perayaan untukmu. Xiao Sue. Apakah kamu punya keberatan? Mr. Zhao. Saya benar-benar minta maaf. Ada sesuatu yang terjadi di rumah saya. Saya khawatir konferensi pers. Saya tidak bisa ikut serta. Apa? Saya harus segera ke bandara. Bukankah ini tidak tepat? Apa yang terjadi di rumah? Tidak bisa dijelaskan dalam 2 kalimat. Bagaimanapun saya harus pergi sekarang. Xiao Ding. Apakah kamu punya masalah dengan saya? Jika kamu punya pendapat tentang saya, bisakah kamu memberitahu saya? Mengapa ini perlu? Saya mewujudkan mimpimu. Saya sama sekali tidak punya niat egois. Xiao Sue, menurutmu begitu? Sudah hampir waktunya untuk memulai konferensi pers. Guru Ding, sesuaikan mentalmu. Para reporter media hari ini tidak mudah dihadapi. Xiao Sue, Guru Ding, saya serahkan pada Anda. Saya akan pergi menyapa. Sudah waktunya para tamu undangan mengambil tempat duduk mereka. Baik. Guru Ding, sesuaikan mentalmu. Ding Sue pergi. Dengan panah di busur, tidak ada jalan kembali. Tapi, bagaimanapun ini adalah apa yang kamu impikan. Tunggu sampai konferensi pers selesai. Saya akan segera mengantarmu pulang. bukankah kamu selalu menentangnya sebelumnya? Saya benar-benar tidak menerima pendekatan ini pada awalnya. Tapi, ini adalah mimpimu setelah semua. Baiklah. Tolong bantu saya terus menelepon. Jika kamu berhasil beritahu aku segera, aku juga akan memberimu ponselku. Halo Xiao Li. Apa yang sedang terjadi? Apakah Ting Ting masih menyelamatkannya? Tidak akan benar-benar membunuh seseorang kan? Jangan khawatir. Kamu cukup menarik bagiku. Aku yakin aku juga tertarik padamu. Mau kau suruh aku pergi kemana? Kamu dan teman-teman yang terkasih. Konser solo salju. Konferensi pers dimulai sekarang. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Bisakah kamu menyebutkan nama protagonis konferensi pers hari ini? Miss Ding Sue memulai debutnya. Mengejutkanku. Apa kamu tahu apa yang harus dilakukan tentang ini? Tahu? Apa ini? Terang. Mengapa kamu keluar? Ting Ting tertidur. Duduklah dengan cepat. Apa kamu sudah menelepon Nenek Ting Ting? Dia juga tidak tahu situasi kita. Begitu cemas. Ponselku habis baterai, tapi aku meminta Xiao Li untuk bertarung. Jangan khawatir ayah.
Tamu dan teman-teman yang terkasih. Apa kamu sudah berhasil Hari ini menghubungi? adalah konser solo Ding Sue. Mengapa kamu turun? Tuan Zhao sedang berbicara. Apa panggilan telepon itu terjadi? Nenek moyangku. Kamu tidak bisa meninggalkan tempat saat Tuan Zhao sedang berbicara. Para wartawan itu. Apa kamu sudah dipukuli? Tenang saja dan jangan tegang, oke? Setelah konferensi pers selesai kita. Aku bertanya apakah kamu sedang menelepon? Tidak berhasil menghubungi? Apa kamu menelepon rumah? Sudah menelepon dan tidak ada yang menjawab. Miss Ding Sue. Dia adalah penyanyi hebat di industri musik. Aku sudah berpartisipasi dalam kompetisi menyanyi pemuda 7 tahun lalu. Tidak ada pertarungan sama sekali. Mengapa kamu berbohong padaku? Salju, aku tidak bermaksud berbohong padamu. Aku hanya tidak ingin memengaruhi suasana hatimu. Setelah kita semua menunggu konferensi pers selesai, menaklukkan penonton di dalam dan luar negeri. Saat ini Miss Ding Sue. Kami adalah High Culture Media Co. Ltd. Satu-satunya artis yang ditandatangani. Oke, tunggu sebentar. Putrimu. Halo ibu. Apa yang terjadi? Bicara cepat. Ting-ting dia. Apa yang terjadi pada Ting-ting? Ceroboh. Jatuh? Apa yang jatuh? Apa parah? Kamu minta Ting-ting mendengarkan telepon. Tidak di sini. Bukankah dia bersamamu? Apakah kamu akan menyerahkannya kepada Su Guangming? Ibu, apakah kamu bingung? Mengapa kamu menyerahkannya kepada Su Guangming jika kamu tidak bisa membawaku ke sini sendiri? Beritahu aku. Aku akan segera kembali. Tidak perlu. Bagaimana dengan Ting-ting? Dia tidak akan di rumah sakit, kan? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Ibu kamu akan membunuhku. Pergi dan tanya dokter. Mengapa teleponnya ditutup? Lauki. Aku tidak tahu. Lauki Leng. Tenang. Aku tidak tahu. Guru Ding, mengapa kamu tidak kembali ke tempat kejadian? Selanjutnya giliranmu menjawab pertanyaan wartawan. Kami semua menunggumu di sini. Dawei beritahu Tuan Zhao. Bilang aku akan kembali. Guru Ding, mengapa kamu tidak membalas? Selanjutnya giliranmu menjawab pertanyaan wartawan. Kami semua menunggumu di sini. Dawei beritahu bos. Bilang aku akan kembali. Kamu mau kembali kemana? Pulang. Guru Ding, ini bukan lelucon. Kamu hanya ingin pulang. Saya harus menyelesaikan konferensi pers sebelum pergi. Kita tidak bisa menyinggung para wartawan itu. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Ding Sue. Saya bertanya padamu. Kamu juga tidak akan mengadakan konser besok. Ya jangan. Saya
Tuan Xing Telang Kari Kara, Untuk Membawinya kembali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya harus menjelaskan kepada Tuan Sao? Guru tunggu sebentar. Jalan. Ding Sue. Ayo, ayo, ayo. Datang. Kembali. Bagaimana dengan Ting Ting, sudahkah kamu menemukannya? Tidak menemukan. Bagaimana dengan kamu, Lau Chang? Saya juga tidak bisa menemukannya di sini. Ambil tas Lapki kembali, di mana dia? Di dalam rumah. Kamu mungkin lelah saat tertidur. Biar saya lihat. Di mana ada orang? Tidak ada orang. Lauki, Lauki. Banyak orang akan pergi. Baru saja ada. Lauki, Lauki. Kemana Lauki pergi? Damai seperti ini. Mari kita cari itu di komunitas dulu. Oke. Ketika kamu sampai di sana, temui saya dulu dan pergi ke sini. Maka saya akan menemuimu di sini nanti. Ya, baik, baik, baik. Lauki. Lau Kang. Sudahkah kamu menemukannya? Di mana kamu tanpa kamu? Lau Kang benar-benar orang hidup yang begitu besar. Dia benar-benar menghilang tepat di depan mata kamu. Salahkan saya, salahkan saya, salahkan saya, salahkan saya. Kamu bilang sudah larut malam, kemana dia bisa pergi? Siapa yang tahu? Apa kamu akan pulang? Ya, pergi ke sana. Selamat jalan. Lauki. Lauki, Lauki. Lampu masih menyala. Aku seharusnya ada di rumah. Lauki. Lihat Lau Kang. Kamu seharusnya sudah kembali. Keren. Tidak boleh terlalu jauh. Bagaimana kalau kita kau lihat lagi? Cepat-cepat. Lauki. Pergi keluar dan cari dia. Tidak apa-apa ayah, tolong kembali dulu. Aku baik-baik saja. Pulanglah kalau tidak ada kerjaan. Jangan tinggal di sini, aku di sini. Ya paman, biar aku antar kamu pulang. Terima kasih. Kalau begitu aku pulang dulu. Lalu berapa lama aku akan kembali? Kamu tidak perlu kembali juga. Kalau tidak apa-apa, besok pagi kita akan pulang lebih awal. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Ayo pergi. Ding Sue, Ding Sue. Kenapa kamu di sini? Aku datang setengah jam lebih awal darimu. Aku sudah memikirkannya. Aku pikir aku harus berada di sisimu. Aku sudah kembali dan kamu juga di sini. Apa yang harus dilakukan di konferensi pers? Kamu sudah tidak di sini lagi. Apa gunanya aku di sana? Apa kamu tahu bahwa kamu mematikan ponselmu lebih dari 100 panggilan tak terjawab dan 10 pesan seks? Semua orang bertanya kemana kamu pergi. Berapapun banyaknya masalah, ayo cepat-cepat pergi. Aku akan membantu kamu.
Mengapa lampu ini menyala? Ya, mengapa ada kulit pisang di meja ini? Apa Lauki sudah kembali? Paman, apakah tas itu dari Lauki? Tampaknya. Kalau begitu dia pasti sudah kembali. Dia melihat kita belum pulang begitu lama. Jadi aku pulang duluan. Dia harusnya telepon Zanbu dulu. Juga. Kalau tidak, kalau kamu tidak percaya padanya, aku pergi ke rumahnya untuk menemuinya. Itu juga tidak apa-apa. Aku tahu di mana dia tinggal. Aku tahu. Paman tolong tidur lebih awal. Aku akan istirahat dulu. Selamat tinggal, Paman. Oke, selamat tinggal. Bagaimana kabarnya? Jangan khawatir, aku akan selalu melakukan hal-hal untuk Siang Hong. Ding selalu dingmau dan telur. Sama sekali tidak ambigu. Apakah pisang enak? Datang siapa yang datang? Ini. Bukankah kamu keluar? Di mana Su Guangming dan Ting Ting? Guangming dan Ting Ting di rumah sakit. Lalu siapa kamu? Aku teman Ding Sue, selamat tinggal. Cukup cepat mengerti. Kamu tidak perlu seperti ini saat bertemu putrimu, kan? Seram dan penuh kekaguman. Seperti menjadi mata-mata. Kamu yang menganggapku sebagai mata-mata. Bagaimana? Apakah hard drive data berguna? Dia tidak meragukanmu, kan? Terima kasih masih peduli padaku, M. Kamu adalah putriku. Apakah kamu sudah menemukan kambing hitam? Data di hard drive. Para ahli di sana sedang menganalisis. Mungkin butuh beberapa hari untuk hasilnya. Kamu bertahan 2 hari lagi. Su Guangming pasti tahu bahwa aku yang melakukannya. Pada saat itu, dia pasti akan sangat membenciku. Putriku yang baik, jangan khawatir. Dia tidak akan. Ayah berjanji padamu. Jaminan apa yang kamu punya? Mimpi kecil aku benar-benar tidak mengerti. Kamu dan Su Guangming akan segera menikah. Kita akan menjadi keluarga. Kamu bilang masih banyak yang kamu inginkan? Aku tak akan pernah mengerti. Dawei, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalian semua sudah lihat tidak ada yang serius, kan? Mereka semua dirawat di rumah sakit dan tidak ada yang serius terjadi. Ini namanya dirawat di rumah sakit. Ini namanya observasi, kamu mengerti? Setelah semalam observasi, kamu bisa pulang jika semuanya baik-baik saja. Observasi berpasangan. Ting Ting jatuh dari tangga dan koma. Kamu Su Guangming punya beberapa kelebihan. Bisakah kamu tolong kecilkan suaramu? Kamu kasih makan apa di depan pintu rumah sakit? Aku hanya ingin. Aku beritahu semua orang. Kamu janji sama Guangming. Dasar tidak bertanggung jawab. Oke, aku brengsek. Aku brengsek, oke? Aku brengsek, setidaknya aku di sini setiap hari. Jaga Ting Ting. Tidak seperti beberapa orang yang tidak tahu di mana mereka berada. Berhenti berpura-pura. Ibuku selalu merawat Ting Ting. Kamu bertanggung jawab? Ya. Ibumu bilang begitu. Bicara makan, minum, buang air, pergi dan pulang sekolah. Semua di tangan ibuku. Berapa kali seminggu kamu berkunjung?
Sekali atau 2 kali. Paling banyak sekali. Kamu ngapain di waktu lain? Apa kamu semua menemani si Jalang? Jalang. Dia gimana? Bisakah dia dianggap sebagai biarawan dalam disiplin apapun? Bisakah kamu mengendalikannya? Benar, aku tidak peduli apakah kamu menonton atau tidak. Setiap hari pantatku diikuti oleh pantatku. Siapa yang bisa mengendalikanmu? Tapi aku beritahu kamu. Aku tidak peduli padamu dan kamu juga tidak peduli padaku. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Entah kamu percaya atau tidak. Ting Ting selalu tinggal bersamaku. Kamu juga bisa tanya kakek neneknya. Kamu ngomong sembarangan. Su Guangming, kamu penuh kebohongan. Tanya ibumu apakah aku bicara omong kosong. Selain itu, demi kamu yang sudah jauh-jauh pulang, aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi kamu harus jelas. Menurut perjanjian cerai antara kalian berdua, kamu hanya berhak mengunjungi sekali seminggu. Su Guangming, berhenti untukku. Kamu bukan manusia, kamu Ding Sui. Ding Sui, Ting Ting tidak apa-apa jadi jangan marah. Kamu diam. Ding Sui, bukan waktunya untuk marah sekarang. Jangan khawatir, Ting Ting baik-baik saja. Tapi di mana ibumu sekarang? Kami sama sekali tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Prioritas pertama adalah menemukan ibumu. Ayo lebih cepat. Ayo pergi. Ibumu pasti sudah kembali tadi malam. Aku datang dengan lokang. Lihat dia. Nyalakan lampu dan nyala. Tapi bahkan setelah mencari lama aku tidak bisa menemukannya. Bibi Mei. Kamu bilang, apakah ibuku tidak bisa memikirkannya? Itu bukan masalah besar kan? Tidak akan. Mungkinkah dia rela membiarkan Ting Ting Lalu pergi sendiri? mengapa dia hilang? Mungkinkah ibumu mengunjungi makam ayahmu? Itu sangat mungkin. Bukankah di sana kita menemukannya terakhir kali? Ya pasti dia pergi ke sana, aku tidak mungkin salah. Selamat ulang tahun untukmu. Ibuku pasti sudah ke sini. Dia seharusnya belum pergi jauh. Lauki. Ibu. Lauki. Selamat ulang tahun untukmu. Ibu. Kishulan. Selamat ulang tahun untukmu. Ting Ting. Kepalamu masih sakit. Ayo masuk cepat. Terang. Ting Ting, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, dokter bilang tidak apa-apa. Ibu Ting Ting datang kemarin. Aku lihat. Tidak ada pertengkaran kan? Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Mengzu tidak datang hari ini. Dia pergi setelah mengantarku pulang kemarin. Aku menemukan tas Lauki. Tapi aku tidak khawatir jika tidak ada yang melihatku. Xiao Li pergi dan bilang dia akan mencarinya dan tidak pernah kembali. Bagus. Sangat ingin kamu datang. Apakah ada yang pernah masuk ke ruang studiku? Tidak ada yang masuk ke ruang studimu. Hard drive di komputerku hilang. Kecuali Xiao Li akan mengantarmu pulang. Apakah ada orang lain yang datang ke rumah kita? Kemarin, Ding Suehe, seorang pria pernah ke sini. Tapi dia hanya mengatakan beberapa kalimat sekaligus. Aku tidak masuk ke ruang tamu apalagi ruang studimu. Jadi apa yang terjadi? Selain itu, mungkin saja Lauki pernah ke sini. Aku tidak bertemu. Tas Lauki sekarang ada di sofa.
Ini yang kamu cari. Hard disk. Ayah pikirkan lagi. Xiaoli mengantarmu pulang, apakah dia menyentuh tas ini? Tidak, dia tidak memindahkannya. Tapi ketika Xiaoli dan aku masuk ke rumah, aku menemukan lampu di rumah kita menyala. Aku juga mengatakan ini, siapa yang pergi tanpa mematikan lampu? Kemudian kami menemukan tas ini. Tas Lauki. Itu ada di meja. Kemudian Xiaoli pergi, dan dia tidak menyentuh tas itu. Tas ini milikku. Aku taruh di sini di atas meja. Apa yang terjadi dengan Guangming? Telepon aku dengan sangat buru-buru. Apakah itu Ting Ting lagi? Kemana kamu pergi tadi malam? Apa aku memberitahumu? Ayahku ada di sini dan aku pulang kemarin. Apakah kamu yang melakukan ini? Apa ini? Tidakkah kamu tahu? Ini adalah hard drive data di komputer saya. Seseorang mengambilnya. Kamu tidak curiga kalau aku yang melakukannya kan? Bukan kamu. Kamu pasti berpikir itu aku. Itu yang aku lakukan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Berapa kali aku sudah bilang padamu, aku tidak akan melakukan hal seperti ini. Dulu kamu selalu mengawasiku seperti pencuri. Sekarang lebih baik, kamu baru saja menganggapku pencurikan. Ya, aku mencuri hard drive ini. Apalagi yang hilang dari rumahmu. Bagaimana kalau aku mencuri semuanya? Tidak perlu menunggu. Aku harus membuat masalah ini jelas hari ini. Aku bertanya padamu. Kemarin kita memberi Ting Ting bayi. Pada hari ulang tahun. Apakah komputermu dalam kondisi baik? Kemudian kita tiba di hotel bersama. Kita selalu bersama. Ada yang terjadi pada Ting Ting. Aku tiba di rumah sakit bersamamu dan paman. Sampai malam, aku mengantar paman pulangkan. Apa katamu? Apakah aku punya waktu untuk melakukan kejahatan? Kapan aku mencuri barangmu? Benar? Kemarin siang, ketika aku menjemput nenek Ting Ting, aku memang punya waktu. Tapi aku ingin bertanya padamu, di mana hard drive MU ditemukan? Kapan ditemukannya? Apakah di mobilku atau padaku? Masih di tasku? Aku benar-benar tidak pernah mengerti. Kenapa kamu harus sangat merindukanku? Mungkinkah aku Li Mengzhu bersama musuh Guangming? Apakah ini niat untuk menguji kembali? Kenapa kamu sangat merindukanku? Qi Shulan ibumu. Umur. 60 baru 60. Ulang tahun kemarin. Keadaan mental atau kewarasan normal. Tidak ada masalah kan? Tidak. Kemarin saya baru saja merayakan ulang tahun ke-60 saya. Kamu harusnya senang. Kenapa kamu menghilang? Xiao Sue. Dan Kakang Lauki. Setengah tahun ini, putri cantiknya telah tampil bersamamu di tempat lain. Benar. Tapi sekarang kita mendirikan perusahaan budaya di Binceng. Lihat. Ini yang dilakukan perusahaan kami. Konser tunggal Ding Sue. Tidak buruk. Penampilan di atas berwarna putih. Bukan malam ini. Lupakan saja. Kemarin. Konferensi pers bahkan tidak dibuka. Konser ini mungkin juga gagal. Hanya karena ada masalah di sini. Ya. Ketika Ding Sue mendengar ada sesuatu yang terjadi di sini. Gila untuk kembali. Saya menggoda semua reporter di sana. Hal ini pasti pornografi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Salad tension. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada orang lain. Saya dan saudara-saudari di Paduan Suara. Saya juga menyapa. Biarkan mereka melakukan apapun yang diperlukan. Letakkan semua pekerjaanmu dan pergi keluar untuk mencarinya. Saya tidak percaya saya tidak bisa menemukannya. Ibumu hanya punya 2 kaki. Saya juga tidak membawa tas saya. Mungkin juga tidak punya banyak uang.
Saya yakin bisa menemukannya jika tidak perlu pergi jauh. Apakah kamu pikir ini harus dilakukan? Laukang kamu adalah ahli hukum. Apakah kamu pikir ada hal lain yang bisa dilakukan? Cahaya datang. Paman Kang. Terang bibi. Apa yang kamu lakukan di sini kamu tidak disambut. Bagaimana dengan ibu? Apa urusanmu? Saya datang untuk melihat ibu saya untuk menanyakan sesuatu. Ibu saya tidak di sini. Kasih tahu jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Aku benar-benar ada urusan dengan ibuku. Cerah? Ibumu hilang dan kami juga sedang mencarinya. Hilang. Orang itu menghilang sejak tadi malam. Tidak ada kabar sampai sekarang. Bagaimana ini bisa hilang? Apa yang tidak mungkin? Kami semua pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Tunggu sebentar. Kita tidak bisa bertengkar di depan anak-anak. Aku tahu apa kamu masih perlu memberitahuku. Su Guangming, biar aku beritahu. Hal besar seperti ini terjadi. Aku harus membawa Ting Ting pergi. Ding Sue, bisakah kamu tenang? Ibu sekarang hilang. Apa kamu masih punya hati untuk berdebat denganku tentang Ting Ting? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada ibuku? Itu semua kesalahanmu. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang ini. Aku beritahu kamu prioritas utama kita sekarang. Bagaimana menemukan ibu? Ting Ting. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Mengapa kamu meninggalkan Ting Ting sendirian di rumah? Ayahku pergi mengantar makanan untuk ibuku. Bilang kamu akan segera kembali. Bukankah ini tidak mungkin? Ting Ting. Ting Nu. Dia keluar dari rumah sakit Gangran hari ini. Gegar otak membutuhkan perawatan terus-menerus. Apa yang harus aku lakukan jika Fang Yi memiliki Jangan sequel lain? terburu-buru dulu. Hanya kamu. Tinggalkan Ting Ting di rumah. Aku bisa meminta pengadilan untuk mencabut hak asuhmu. Bisakah kamu berhenti berbicara? Ayah. Apakah Ting Ting bersamamu? Tidak apa-apa. Oke, mari kita lakukan ini dulu. Aku akan turun dan mencarinya.
Ting-Ting, mengapa kamu bersembunyi di sana sendirian? Jangan takut, ibu sudah kembali. Ibu membuat Ting-Ting merasa tersakiti. Ibu tidak akan pergi lagi, oke? Ayo kita keluar. Kamu adalah cinta Yuan Zhaodi. Bagaimana perasaannya sekarang? Perasaannya cukup baik. Kondisi pasien saat ini sudah sedikit lebih stabil. Bisa dipulangkan dari rumah sakit. Tapi harus diperhatikan bahwa dipulangkan. Bukankah itu berarti semuanya baik-baik saja, Pak? Seperti di rumah, kamu harus selalu berhati-hati dan waspada. Jangan biarkan pasien teriritasi lagi. Oke, terima kasih dokter. 3 hari. Sudah 3 hari, kemana dia bisa pergi? Sue Lijun, kemana ibu saya pergi? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak bisa menemukannya? Mari kita pikirkan. Biasanya tante suka pergi kemana? Juga bilang, hanya di suatu tempat. Itu berkesan untuk tante saya. Saya sudah memikirkan semua yang seharusnya saya sudah mencari semua tempat yang seharusnya saya cari. Pasti ada sesuatu yang belum kita pikirkan. Tante Ki, kenapa kamu di sini? Saya mencari kamu. Itu kamu. Itu kamu, benar-benar kamu. Itu kamu. Apa yang bisa saya lihat dengan jelas adalah kamu. Bukan apa yang kamu bicarakan. Su Guangming bilang kamu hilang. Semua orang mencarimu di mana-mana. Kamu juga kenal Su Guangming. Su Guangming dan putri saya menikah hampir 10 tahun. Mereka juga punya anak bernama Su Tingting. Saya adalah nenek Tingting. Itu ibu mertua Su Guangming. Kemarin saya membawa Tingting ke hotel itu. Minum kopi. Su Guangming bilang dia pergi ke Bincang untuk keluar. Hasilnya saya ada di kafe. Saya melihat kamu. Apakah kamu dan Su Guangming bersama? Benar? Benar, itu kamu. Saya bisa melihat dengan jelas. 100% itu kamu. Bibi Qi. Putrimu. Su Guangming dan mereka sudah lama bercerai. Palsu? Kenapa kamu begitu bodoh? Cerai palsu untuk beli rumah. Ngomong apa sih? Kamu tersenyum ke aku. Senyummu lebih palsu. Kamu tersenyum ke aku. Anak. Aku tidak puas dengan apa yang kamu katakan. Aku sama sekali tidak membencimu sekarang. Aku kasihan padamu. Lihat kamu. Masih muda sekali. Punya mobil dan rumah. Kenapa tidak cari yang benar? Aku harus cari orang untuk menikah kedua kalinya. Kamu panggil aku bibi. Dalam hal senioritas, aku bibimu. Dengarkan kata bibimu. Hidup terlalu singkat. Ayo cari rumah untuk diri kita sendiri. Lepaskan Su Guangming. Tunggu sebentar. Baru saja kamu bilang, kemarin, di depan pintu hotel, lihat aku dan Su Guangming bersama. Yaitu kemarin. Aku di depan pintu hotel itu. Aku lihat kamu dan Su Guangming bersama. Aku tidak salah lihat. Yang aku lihat jelas adalah kamu. Kenapa kamu tidak masuk duduk sebentar? Di tempatmu. Oke, aku akan segera datang.
Orang. Di rumah. Tapi sepertinya ada yang salah dengan otaknya. Apa masalahnya? Aku juga tidak tahu. Bagaimana pandangan kerja Kara? Aku merasa sangat aneh. Tapi aku pikir mungkin dia berpura-pura. Dia takut kamu akan tahu dia mencuri hard drive-mu. Mama. Mama, kamu pergi kemana? Seluruh keluarga mencari kamu seperti orang gila. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku masih ingin bertanya padamu. Kenapa kamu di sini? Anak, bisakah kamu melakukan sesuatu yang bisa diandalkan? Bukankah kamu sudah bilang itu kemarin? Aku akan pergi dinas ke Bincang dan hasilnya bagus. Ikuti saja gadis ini di belakangmu. Pergi ke hotel. Kenapa kamu pergi ke hotel? Aku lihat. Ting-ting melihatnya. Damai juga melihatnya. Bukan Mama. Apa yang kamu bilang kemarin? Aku tidak akan memberitahumu lagi. Aku akan memasak. Mama, tolong aja aku memasak. Apa yang kamu lakukan, Mama? Apa yang kamu lakukan? Ini tidak bisa dimakan. Buang-buang waktu saja kamu ini anak. Xiao Sue tidak di rumah. Kamu bahkan tidak tahu cara memasak untuk dirimu sendiri kan? Hidup seperti apa yang kamu jalani di sini? Kamu benar-benar. Kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri untuk makan. Di dalam. Mama, kamu pergi kemana? Kenapa kamu di sini? Jam berapa kamu di sini? Jemput anak dari TK. TK apa? TK apa? Ting-ting sudah di SD. Apa yang kamu bicarakan? Ya, Mama, Ting-ting September lalu. Sudah di kelas 1 SD. Sudah semester 2 kelas 1. Dia di kelas 1 SD. Tidak di TK sekarang. Hanya kalian berdua. Lihat kalian berdua. Bicara ngawur. Bikin pusing otakku. TK SD. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak peduli dia ke TK atau SD. Cepat pergi jemput dia. Mama, ada yang menjemputnya. Kamu tidak perlu khawatir. Siapa yang menjemput? Bibi Mei yang menjemputnya dan akan segera kembali. Suruh saja seseorang menjawabnya. Nanti aku selesai bersih-bersih dan masak untukmu. Mama, nggak usah, aku aja yang kerjain. Duduk dulu di sini, ngomong apa sih? Kamu ngomong apa sih? Ada yang mau makan masakan kamu? Lihat deh rumah jadi kayak gimana. Bukan Mama. Lakukan apa yang kamu suka. Apa yang terjadi sama Mama? Apa yang terjadi sama Mama siang tadi? Kamu sudah jelasin ke aku. Gimana aku bisa tahu? Pas dia datang udah kayak gini. Aku juga lagi mikirin. Apa kamu dapat stimulasi apa gitu? Cepetan cari solusinya. Aku lagi mau nelpon kok. Itu Ding Sue. Aku nggak bisa bantu di sini. Aku pulang dulu. Kamu mau balik ke Bincang? Iya, kamu balik. Aku harus balik buat bersihin. Tergantung situasi, aku balik dalam 3-5 hari. Nggak usah, kamu sibuk aja. Jangan ganggu aku. Aku khawatir kamu sendirian di sini. Tante dia. Jelas banget dia dapat stimulasi. Situasi sekarang. Aku pasti nggak bisa balik buat sementara. Di Bincang sana. Ding Sue. Tante, kalau semuanya baik-baik aja, apakah kamu rencana balik ke Bincang?
Sudahlah, jangan dipikirin terlalu banyak sekarang. Kamu jaga tante dulu. Kalau nggak ada perbaikan tante, maksudku gimana kalau aku akan ajak tante ke rumah sakit anak lebih sering. Periksa dokter. Kalau gitu aku duluan ya. Wangi banget. Ini yang suka dimakan Xiao Sui aku. Kira-kira kayak gini. Kamu harus ngapain selanjutnya? Situasi ini sangat umum. Stimulasi yang parah. Bikin amnesia sementara. Berapa lama kehilangan ingatan bisa bertahan? Mungkin kamu akan mengerti setelah tidur. Mungkin akan bertahan sebulan 2 bulan sitahan, atau 2 tahun. Bahkan mungkin seumur hidup. Itu situasi seperti ini. Apakah ada metode perawatan yang baik? Bisa memberikan petunjuk dan bimbingan yang sesuai. Tapi ingat untuk memperhatikan metode. Amnesia ini bisa dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan diri otak. Melindungi diri dari menerima informasi negatif. Jadi jika kamu memaksakan konten negatif, mudah menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Seperti gangguan kepribadian skizofrenia DLO. Saya pernah menangani sebelumnya, seorang pasien dalam situasi serupa. Akhirnya melompat dari gedung. Oke, saya mungkin tahu. Saya akan menemui Anda lagi dalam 2 hari ke depan. Oke, terima kasih. Kangkung. Lupa menggoreng kangkung. Ibu dalam situasi ini sekarang, sejujurnya saya tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah kamu belajar kedokteran? Saya belajar kedokteran dan juga penelitian dan pengembangan farmasi. Mari kita bicara tentang situasi. Saya juga belum pernah menemukannya. Saya tidak peduli. Jika kamu tidak bisa melakukan apapun, maka saya juga tidak bisa melakukan apapun. Kamu harus mengurus ini. Saya tidak mengatakan saya tidak peduli. Jangan cemas. Cemas tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ibu sendirian di atas sana sekarang. Kamu harus segera kembali dan menemaninya. Saya pergi ke rumah sakit untuk membawa Ting-Ting kembali. Saya akan membawa Ting-Ting kembali sebentar lagi. Kamu tinggal di sini bersama ibu saya. Setelah neneknya sudah mempersiapkan mental. Maukah kamu kembali lagi? Neneknya benar-benar melupakan segalanya. Bukan seperti saya melupakan segalanya. Saya masih ingat apa yang terjadi sebelumnya, tapi apa yang terjadi selanjutnya. Dulu. Berapa lama lalu? Dalam ingatannya, Ding Sui dan saya belum bercerai. Itu Xiao Li. Dan aku dan neneknya. Ada yang ingat, ada yang tidak. Aku sudah berkonsultasi dengan para ahli. Para ahli bilang dia tidak boleh terpapar terlalu banyak stimulasi. Kamu harus melakukan semuanya perlahan sedikit demi sedikit. Kalau tidak bisa berbahaya. Aku pikir ini satu-satunya cara. Hanya dengan langkah demi langkah. Biarkan nenek memahami situasi saat ini. Itu di tengah-tengah. Mungkin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku bisa bilang kuncinya adalah Ting-Ting. Dan neneknya. Kalian berdua membicarakan hal ini. Ding Sui dan aku sudah membicarakannya. Aku tidak bilang Ding Sui. Maksudku Xiao Li.